أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebutan dan panggilan bulan suci Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah. Di antara istilah yang sering disebutkan oleh para ulama terhadap bulan suci Ramadan adalah juga dia disebutkan sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulannya pendidikan. Maka dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi kita, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bulan pendidikan atau sekolah ketakwaan bagi kita semua, dengan tujuan adalah akhir daripada Ramadan, keluar kita dari bulan suci Ramadan, kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nilai yang Allah didik kita, Allah tempa kita di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan menjadi sekolah kesabaran bagi kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk mempertajam, untuk menguatkan, untuk mengukuhkan kesabaran kita, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang jamaah yang mulia, terlebih misalnya dalam beberapa hari terakhir ini, begitu teriknya matahari khususnya di kota Banda Aceh ini. Terkadang membuka berita media sosial kita cemburu dengan daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten lain yang sudah turun hujan. Bahkan di daerah dataran tinggi Gayo mereka dingin, turun hujan sekaligus. Dan ini berbeda sekali, kontras sekali dengan Aceh, khususnya di Banda Aceh yang kita teriknya matahari dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi jamaah yang mulia, ketika kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya berpuasa, beliau berpuasa dalam bulan suci Ramadan, maka Ramadan sendiri dia berasal dari kata ramda yang artinya panas yang teramat tinggi, yang dalam keadaan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa bersama para sahabatnya di dalam bulan suci Ramadan. Kita tahu orang-orang Arab ini ada beberapa bulan yang mereka beri nama sesuai dengan keadaan iklim pada saat itu. Misalnya Rabiul Awal, Rabi' artinya semi, maka Rabiul Awal bulan semi pertama, Rabiul Tsani bulan semi kedua. Jumadil Awal, Jumad artinya beku atau dingin, maka Jumadil Awal adalah bulan dingin pertama, sedangkan Jumadil Tsani adalah bulan dingin kedua. Sedangkan Ramadan dari kata dari ramda yang artinya panas, karena teriknya, panasnya suasana dalam bulan suci Ramadan pada waktu itu. Maka dalam suasana yang demikianlah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khususnya di bulan Sya'ban, turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan berikutnya, yaitu bulan suci Ramadan. Teriknya matahari, panasnya bumi pada waktu itu, dalam keadaan demikianlah mereka berpuasa untuk Allah di siang hari bulan suci Ramadan. Maka menjadi aneh jamaah yang mulia ketika kita hari ini berada di negeri tropis yang dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, di mana panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin dibandingkan dengan belahan bumi yang lain. Tapi kita tidak mampu menuntaskan puasa kita di dalam bulan suci Ramadan yang mulia. Bahkan kemudian jamaah yang mulia, ketika kita bandingkan dengan umat Islam yang berpuasa di belahan dunia yang lain, hari ini pada tahun 2022 ini, di bulan April ini juga, di antara mereka ada yang berpuasa sampai dengan 20 jam di siang hari Ramadan. Maknanya adalah hanya 4 jam mereka, mulai dari mereka berbuka, kemudian mereka salat maghrib, kemudian duduk sebentar langsung salat isya, duduk sebentar langsung tarawih, kemudian mungkin 1-2 jam berikutnya langsung sahur, dan kembali mereka berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. 20 jam berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Tapi mereka sabar dengan puasanya, bersikukuh dengan puasanya, dan tetap kekeh dan melanjutkan puasa hingga akhir daripada bulan suci Ramadan. Maka menjadi aneh ketika kita pada hari ini, daerah kita yang mungkin hanya belasan jam berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan, tapi kita tidak mampu menuntaskan puasa kita di dalam bulan suci Ramadan. Terlebih lagi ketika umat Muhammad di daerah-daerah non-muslim, yang mayoritas dari masyarakat penduduk daerah tersebut adalah non-muslim, dengan warung kopi terbuka di mana-mana, kemudian rumah makan terbuka di mana-mana, McDonald, KFC terbuka, dengan aurat yang dipertontonkan di hadapan orang-orang Islam dan orang-orang beriman berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Maka menjadi aneh ketika kita yang tinggal di provinsi paling syariah di Indonesia, tapi kita tidak mampu menuntaskan puasa kita di bulan suci Ramadan. Dengan warung kopi yang tertutup setiap hari Ramadan, tidak ada rumah makan yang terbuka satupun, dan orang-orang semuanya menutup aurat, yang tidak ada yang terbuka dan menggoda nafsu siang hari Ramadan kita. Tapi kita tidak bersabar dengan puasa kita. Bahkan kemudian ketika kita melihat bagaimana umat-umat terdahulu berpuasa, kita tahu dalam surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah menyebutkan sebagaimana puasa umat-umat sebelum kita. Maknanya adalah silih bergantinya umat, nabi berganti, rasul berganti, umat berganti, zaman berganti, kurun berganti. Tapi kemudian Allah tetap mewariskan ibadah yang sama, yaitu berpuasa bagi setiap umat meskipun lintas generasi dan berganti-gantinya nabi. Tapi kemudian kalau kita bandingkan, puasanya umat Muhammad adalah seringan-ringannya puasa dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Contohnya misalnya bagaimana Nabiullah Daud alaihissalam berpuasa. Hari ini beliau berpuasa, besok tidak berpuasa, lusa berpuasa, lusa raya tidak berpuasa. Maka kalau kita hitung-hitung, lebih kurang setengah tahun berpuasa, setengah tahun beliau tidak berpuasa. Bandingkan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya 1 bulan Allah fardukan. Itu pun tidak sampai 30 hari Allah fardukan. Rata-rata puasa kita hanya 29 hari. Maka menjadi aneh ketika kita tidak mampu menuntaskan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Maka jamaah dimuliakan Allah, Ramadan pertama sekali adalah mendidik kesabaran kita untuk beribadah dan berta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Ramadan menjadi sekolah ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah misalnya malam ini adalah tarawih pertama. Maghrib tadi adalah kita masuk hari pertama dalam bulan suci Ramadan, maka kemudian mendadak semua kita menjadi mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masjid-masjid secara tiba-tiba penuh dengan orang-orang berbondong-bondong sampai penuh sesak untuk beribadah di malam hari pertama dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran kembali dibuka, mushaf-mushaf lembaran Al-Quran kembali dibaca, dan orang-orang banyak memperbanyak bacaan Al-Quran, lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Sedekah berlipat ganda jamaah yang mulia. Bahkan kalau kita hitung-hitung sedekah rawatib selama 1 minggu, berarti 7 hari kali 5 kali salat, lebih kurang 35 kali kita salat dalam seminggu, salat wajib, terkalahkan dengan 1 kali salat tarawih di malam hari bulan suci Ramadan. Bandingkan tadi disebutkan sampai 24 juta dalam hanya 12 malam bulan suci Ramadan. Malam mana lain yang lebih mudah kita bersedekah dibandingkan dengan sedekah di malam-malam bulan suci Ramadan? Maka kemudian jamaah yang mulia, Ramadan menjadi bulan pendidikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan, kita hidup 29 hari dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita keluar dari bulan suci Ramadan, kemudian kita hitung-hitung ketaatan kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidak ada bulan lain yang lebih mudah kita beribadah. Bahkan Ramadan pun tidak mampu membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi diri kembali, 12 hari telah berlalu, bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah yang mulia, Ramadan menjadi sekolah kejujuran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dari banyaknya syariah yang Allah fardukan, banyaknya ibadah yang Allah fardukan dari kita kepada kita, tidak ada ibadah yang lebih sir dan lebih rahasia dibandingkan dengan puasa, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Orang pergi salat, terlihat bagaimana salatnya. Dari rumah kita berangkat, terlihat koko apa warnanya yang kita gunakan, peci apa yang kita gunakan, sarung berwarna apa dan bagaimana kita memakainya. Orang melihat bagaimana salat kita, berdiri kita, ruku' kita, sujud kita, i'tidal kita. Kemudian orang semua melihat bagaimana ibadah salat kita. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat, misalnya di akhir Ramadan dia mengeluarkan zakat fitrah, dia keluarkan dalam bentuk beras, dipikul berasnya dari rumahnya. Kemudian ada amil yang menerimanya, ada ijab kabulnya. Orang tahu bagaimana zakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pergi haji, pergi dikendurikan, pulang diselamatkan, kemudian kita berikan nama haji depan nama seseorang yang pulang haji tersebut. Semua orang tahu ibadah haji kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan puasa jamaah yang mulia, seorang suami, istri dan anak sahur di rumahnya, makan makanan yang sama, lauk yang sama, ikan yang sama, di meja makan yang sama, bersama-sama, tapi tidak ada yang tahu puasa kita kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berwudu di siang hari bulan suci Ramadan, banyak air masuk dalam kumur-kumur, sedikit yang keluar, tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Naik mobil, kaca reben 80%, sisa air mineral sebelum bulan suci Ramadan, kita teguk 2-3 tegukan dalam mobil kita sendirian, tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hatta buka puasa bersama di masjid, sore hari semua terlihat berpuasa, hakikat puasa cuma diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa jujur dengan ibadah yang rahasia, ibadah yang rahasia kita bisa jujur, ikhlas, tulus, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita lebih bisa ikhlas lagi dalam ibadah yang terlihat oleh manusia, dalam salat kita, dalam zakat kita, dalam haji kita, dalam sedekah kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah yang mulia, Ramadan mendidik nilai kepekaan sosial di antara kita. Dan ini yang ingin kami tekankan pada malam yang berbahagia ini, bahwasanya Ramadan mendidik kita untuk lebih memperhatikan sekeliling kita.
Ramadan mendidik kita untuk melihat, melirik, memperhatikan orang depan, orang belakang, samping kanan dan samping kiri dari rumah-rumah kita. Jangan sampai kita masuk dalam bulan suci Ramadan, kita hidup 29 hari dalam Ramadan, kemudian kita keluar dari bulan suci Ramadan, yang tersisa dari Ramadan adalah terputusnya silaturahim antar tetangga dan masyarakat kita. Pertama, jamaah yang mulia, pastikan tetangga kita layak saat sahur dan berbuka di setiap hari bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada orang kampung kita yang lebih lapar dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada masyarakat kita yang lebih sedih dalam bulan suci Ramadan, yang lebih menderita dalam bulan suci Ramadan, yang lebih dia menangis dalam bulan suci Ramadan, yang tidak bisa merasakan layaknya sahur dan berbuka di bulan suci Ramadan. Padahal setiap subuh dan maghrib setiap harinya, bau harumnya masakan tetangga selalu masuk dari sela-sela pintu dan jendela rumah-rumah mereka. Ini yang paling penting, jamaah yang mulia. Mari kita kukuhkan ukhuwah Islamiyah dalam bulan suci Ramadan. Dan juga tidak kalah penting adalah jangan sampai kita merusak dengan sendirinya pahala Ramadan yang kita telah dapatkan. Maknanya adalah mari kita lebih buta, lebih bisu dan lebih tuli dalam bulan suci Ramadan. Lebih buta dari mencari-cari aib orang lain, lebih bisu dari mengucapkan ghibah, namimah dan fitnah dalam bulan suci Ramadan. Lebih tuli dari mendengarkan fitnah, ghibah dan namimah terhadap orang lain dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai mata kita, lidah kita dan telinga kita menghancurkan pahala bulan suci Ramadan yang kita bersusah-susah payah untuk kita dapatkan. Pagi kita berpuasa, malam hari tidak putus kita tarawih, Al-Quran berjuz-juz kita bacakan dan berkali-kali kita khatamkan, sedekah berlipat ganda, zakat kita tunaikan untuk menyucikan jiwa kita. Tapi tidak tersisa dari Ramadan kita kecuali pahala yang kita dapatkan kita sedekahkan kepada orang lain yang tersakiti dari lidah, mata dan telinga kita. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan ketentraman hati, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan dan ketakwaan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.